Halo Tolkis, pernah dengar kata operator kan? Iya, di video ini kita akan membahas mengenai operator. Tentu ini bukan tentang operator seluler atau operator forklift tentunya. Ini tentang operator dalam programming. Apa saja dan apa fungsi operator ini? Yuk, klik tombol bendera hijaunya. Oke, pertama-tama saya tadi bilang bahwa yang kita bahas adalah operator dalam programming. Itu betul, bukan dalam Scratch saja, tapi dalam dunia programming secara umum. Jadi Scratch adalah platform terbaik untuk saat ini untuk belajar programming dari nol, dari pemula. Dengan Scratch, Talkis akan punya fondasi yang kuat untuk programming, tentunya dengan sering latihan di Scratch ya. Tenang, sudah ada video-video yang menjelaskan tentang Scratch dan konsep-konsep dasar programming di channel ini. Oh, belum nonton ya? Wah, jangan-jangan belum subscribe. Yuk subscribe dulu ya. Apa itu balok operator? Adalah balok yang mengoperasikan. Berwarna hijau muda yang di sebelah sini. Balok-balok ini digunakan untuk melakukan berbagai operasi matematika dan logika pada angka, teks, dan variabel. Lalu kita akan lihat jenis-jenis balok operator. Sebelah sini ada balok matematika, kemudian ada balok operator logika, kemudian kan ada operator perbandingan, juga ada operator string. String ini adalah untuk teks. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu balok operator matematika. Nah, balok operator matematika di sini ada 4, yaitu tambah-tambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita coba ya. Di sini kita sudah memiliki satu set balok. Saya menggunakan yang pertama adalah when this sprite click. Jadi ini nanti akan menjalankan programnya ketika saya mengklik sprite-nya. Kemudian kita pakai as untuk memasukkan angka yang pertama. Ini diperoleh di sensing block di sini. Kemudian kita punya variabel yang fungsinya untuk menyimpan angka yang pertama. Kemudian kita ulangi hal itu sama untuk memasukkan angka yang kedua. Lalu untuk menyimpan variabel angka pertama dari jawaban kita pakai balok yang demikian ya. Answer kita masukkan ke sini. Oh iya, sudah ngerti tentang variabel belum? Kalau belum, boleh dicek di video variabel. Di sebelah sini, kita akan membuat si kucing bisa mengatakan hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2. Di sini kita pakai balok operator plus atau penjumlahan. Kita masukkan angka yang pertama dan angka yang kedua, lalu kita taruh di sini. Oke, mari kita jalankan programnya. Kita klik sprite ini, masukkan angka pertama, 5. Lalu kita enter. Sekarang masukkan angka kedua, katakanlah 8. Jadi 5 tambah 8 hasilnya adalah 13. Kita klik enter, 13. Jadi operator plus ini adalah operator untuk menambahkan dua angka atau lebih. Oh, bisa lebih ya? Bisa. Caranya seperti ini. Kalau Tolkis mau menjumlahkan lebih banyak angka, seperti ini. Bisa dirangkai sedemikian rupa. Ini berlaku untuk semua operator ya. Bisa dijoinkan seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut pakai operator minus. Kita akan pakai yang sama, angka 1 dan angka 2. Lalu kita coba jalankan programnya. Masukkan angka pertama. Kita coba angka 10. Masukkan angka kedua, 4. 10 dikurangi 4 adalah 6. Oke, good. Sekarang kita coba operator perkalian. Kita taruh sini. Kita ambil balok perkalian. Kita taruh sini lagi. Dan kita jalankan. Masukkan angka pertama, 5. Angka yang kedua, 4. 5 kali 4, 20. Oke, nice. Kita sekarang pakai operator matematika yang terakhir yang adalah pembagian. Kita jalankan sekali lagi. Masukkan angka pertama 80, masukkan angka kedua 4, enter 20. Oke, itu tadi penjelasan mengenai operator matematika. Sekarang kita mau masuk ke operator berikutnya. Ini adalah operator logika. Ada and, kemudian ada or, kemudian ada not. Jadi mereka adalah operator logika. Kita bisa membuat program kita berpikir dan or dan not. Balok operator logika ini biasanya digunakan bersamaan dengan balok if atau if else. Kita coba pasangkan di sini, lalu kita pakai yang and. Kemudian kita bisa pasangkan dengan kondisi-kondisi tertentu. Di sini kita pakai jika ada tombol tertentu yang kita tekan, misalnya tombol spasi. Jadi kalau tombol spasi dan tombol A kita tekan akan terjadi sesuatu. Kita coba pakai say untuk mengecek apakah ini bekerja atau tidak. Say di sini, hello, how are you? Nah, seperti ini. Biar dia bekerja secara terus-menerus, kita pasang balok forever. Kita coba ya. Seperti tadi, kita jalankan. Masukkan angka pertama, 2, kemudian angka kedua, 9. Hasilnya
0,022, lalu kita coba tekan spasi dan A. Nah, yang terjadi adalah hello, how are you? Lagi, hello, how are you? Kalau kita tidak tekan, ya tidak terjadi apa-apa. Nah, itu tadi balok N. Sekarang kita coba balok OR. Menekan tombol space, kemudian A. Kita coba. Masukkan angka pertama, ini masih pembagian sama yang tadi, saya tidak ubah ya. 40 dibagi 40. Kemudian kita coba press space. Nah, hello, how are you? Kalau dipencet A, hello, how are you? Oke, good. Bisa berjalan. Nah, lalu apa dong bedanya balok N sama OR? Oke, jadi N harus dua-duanya terjadi. Yang sebelah sini terjadi, yang sebelah sini terjadi juga. Karena N harus dua-duanya. Kemudian OR salah satu saja. Jadi ini adalah balok yang sini terjadi saja, atau sebelah yang satunya terjadi, maka itu sudah cukup untuk menjalankan balok berikutnya. Jadi ibaratnya seperti ini. Si Tony pergi ke toko atau ke minimarket, dia pergi es krim dan roti. Jadi ketika bawa pulang, si dia membawa berapa banyak? Ada dua, es krim dan roti. Oke, itu adalah dan. Kemudian kalau atau seperti ini. Si Tony pergi ke minimarket, Tony membeli es krim atau roti. Jadi ketika pulang, si Tony hanya membawa satu benda yang adalah kalau ndak es krim, ya roti. Karena pakai atau. Semoga kita paham ya bedanya dan atau. Selanjutnya balok ini adalah balok not. Jadi balok not ini adalah kebalikan dari balok yang kita pasangkan. Misalnya di sini balok not kita pasang not key space press. Jadi ketika tidak ditekan malah muncul hello how are you. Kita coba ya. Oke, masukkan angka pertama 50 dibagi 2, kemudian 25. Nah, itu tidak ditekan. Nah, ini tangan saya dua-duanya ada di layar, ada di kamera. Kalau saya tekan, nah, jadi hilang dia ya. Tuh, hilang. Kalau saya tekan spasi, jadi hilang. Kalau saya lepas, nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami, itulah operator logika. Yuk, sekarang kita pindah ke operator selanjutnya. Operator ini adalah operator perbandingan. Jadi kalau kita ngomong tentang perbandingan, tentu ada lebih dari satu benda ya. Benda yang pertama, apakah lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan benda yang berikutnya. Oke, Tolkis. Ada yang di sekolah sudah belajar tanda-tanda ini? Kalau belum, tidak apa-apa. Kita akan belajar bersama-sama. Nah, caranya gampang sekali. Di sini saya menulis, ini kan tandanya begini ya. Kemudian seperti ini. Nah, ada cara yang sangat mudah agar kita bisa ingat dengan lebih gampang. Ini tanda apa? Kita cukup pakai garis imajinasi kita. Kita bayangkan ada garis. Saya pakai garis warna merah di sini. Nah, ini menyerupai huruf B ya. B itu berarti lebih besar. B besar. Garis lain di sini. Ini mirip huruf K. Huruf K artinya kecil. Berarti bacanya lebih kecil dari. Kalau yang atas ini adalah lebih besar dari. Kalau yang bawah ini adalah lebih kecil dari. Gampang ya. Kalau yang ini tentu Tolki sudah pada tahu ya. Ini adalah tanda sama dengan. Biar lebih sederhana kita bisa lakukan demikian. Oke, ini lebih gampang ya. Coba kita mulai dari sini. Masukkan angka pertama. Kalau angka pertamanya lebih dari 10 akan timbul how are. Oke, kita coba. Nah, masukkan angka pertama. Katakanlah 40. Hello, how are. Oke, sekarang kita coba kalau lebih kecil memang bagaimana? Katakanlah 7 ya, lebih kecil dari 10. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Gitu. Oke, good. Oh iya, teman-teman ada yang masih belum tahu balok if. Nah, pasti belum nonton ya. Jadi boleh dicari di channel ini mengenai if atau if else. Oke, kita coba ganti operator ke operator yang berikutnya. Operator lebih kecil dari. Sama kayak tadi. Kalau angka pertama lebih kecil dari katakanlah 12, maka akan timbul how are you. Kita coba jalankan. Masukkan angka pertama. Kelima, hello, how are you? Oke, kalau kita coba angka yang lebih besar dari 12, katakanlah 90, tidak timbul apa-apa. Oke, good. Lalu sama dengan juga sama. Sama cara kerjanya. Angka pertama, kalau angka yang dimasukkan tidak 8, tidak 8, tidak 8, maka hello, how are you-nya tidak muncul. Begitu. Kita coba. Masukkan angka pertama, 8. Hello, how are you? Oke.
Kalau kita tidak pakai angka 8, kita coba angka berapa Tulkis? Kira-kira 50. Tuh, tidak muncul. Oke, sekali lagi operator perbandingan membandingkan sesuatu ya. Bisa variabel dengan angka, bisa variabel dengan variabel yang lain, dan seterusnya. Oke, operator yang berikutnya adalah operator string. String itu adalah teks atau huruf. Jadi tidak harus teks yang bisa terbaca, yang tidak terbaca pun bisa. Maksudnya seperti ini. Kalau Tolkis punya kata apel, ini bisa terbaca ya, APEL. Kalau misalnya begini, NXYR. Ini tidak ada kata NXYR ya. Jadi ini juga string. Apel juga string. Oke, sekarang kita mau coba. Yang pertama adalah join atau gabung. Kita coba ya. Kita pakai balok C saja. Lalu kita join apple, banana. Kita jalankan kucing. Apa yang terjadi? Apple, banana. Kalau apple-nya kita ganti melon. Lalu kita jalankan lagi melon, banana. Oke. Itu tadi kurang spasinya. Jadi setelah melon kita perlu kasih spasi. Kita jalankan lagi. Melon spasi banana. Kemudian ada letter one of apple. C, letter one of apple. Kira-kira apa ini? A dong. Jadi balok yang ini akan menampilkan huruf pertama dari kata atau tag yang kita masukkan di sini. Misalnya apalagi pisang misalnya. Berarti letter pertamanya adalah P ya, harusnya ya. Kita coba. P. Tidak hanya kata pertama, kata angka ini bisa kita ubah. Katakanlah di sini kita mau menampilkan huruf S, jadi itu adalah huruf ketiga dari pisang. Kita coba tuh. Jadi S. Sekarang kita punya operator apa lagi? Panjangnya. Nah, di sini. Oke, kita coba. Panjangnya dari APPLE itu berapa? Panjangnya 5. Kok bisa? Di sini ada ini ya. A1, P 2, P 3, L 4, E 5. Jadi tadi panjangnya 5. Oke, kita coba pakai string yang lain. Ton, gitu ya. Ton. Length of ton 3 ya. Kita coba 3. Gampang sekali. Jadi gimana? Tolkis, itu tadi pembahasan tentang operator. Gampang dimengerti kan? Jadi like video ini, juga share ke teman-teman kalian, biar mereka juga tahu tentang operator. By the way, operator mana yang sudah kalian pakai Tolkis? Tulis di kolom komentar ya. Baik, kita ketemu lagi di video berikutnya. Pencet tombol segitiga 8 merah. Bye-bye.